الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mohon perhatian sekali lagi, mobil khusus bagi para jamaah yang baru hadir, terutama jemaah laki-laki, agar mengisi saf yang masih kosong terlebih dahulu di sisi Alhamdulillah الذي نعمته تفتح الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل الرعايا والقربات وبرحمته تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فلتقول واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يوم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan tahmid hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi umat dan Islam, kesehatan dan kesempatan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadi rahmatan lil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah hayat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji serta Allah Subhanahu wa taala, mereka telah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Mereka telah melaksanakan mandi Musdalifah dan mereka juga telah selesai melakukan umrah dengan pakaian umrahnya. Mereka berasal dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang bahasa, ras, warna kulit, budaya dan ras tata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan buat Allah Subhanahu wa taala,
Mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya di mana-mana mereka ada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsikan kaum muslimin menggambarkan hubungan yang kuat antara orang-orang yang ibadah haji dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk sadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasulullah terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya dilanjutkan cara sinergi oleh Nabi Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai pelaksanaan batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anak Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beriman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangan Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 2. Allah mengatakan billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati thumma satajiduni insyaallah sabirin. Yang artinya tak kala anak sampai waktunya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku dalam bahwa aku akan membelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah kamu akan mendapat termasuk orang-orang sahabat. Ibadah kurban dan juga ibadah haji yang ada kaitannya begitu erat dengan Idul Adha. Ibadah haji musim yang dizikir tentang Idul Adha adalah kenangan yang baru dan beringati dari generasi. Kenangan semakin dalam keyakinan. 10 hari terbaik sudah lalui. Di dalamnya ada kerendahan hati, semangat berada dan iman kami dalamnya. Setiap siang dan malam tersebut memanggil ya Allah. Para kebenaran memperbanyak amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan orang-orang yang mencari dan menginginkan kehajaran mereka menahan diri untuk melakukan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah hari pengorbanan dan penebusan. Hari kegembiraan dan kemenangan. Hari pahala dari Rabbul langit dan bumi untuk Nabi Ismail alaihissalam. Musuh dakwah menginginkan bukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah menghancurkan dan menangkan mereka. Fa'arahu kaidan ja'alnahu al-asfali. Maka mereka bermaksud membuat jaya kepadanya, lalu bagi jadi mereka serendah-rendahnya. Inilah jalan para nabi dan jalan para da'i ke tauhid. Allah orang-orang yang berjuang bela menyampaikan agama yang ikhlas dan tulus, membuka jalan-jalan mereka, meringankan tangan mereka,
keinginan mereka dan dukung tujuan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengalami untuk memberikan anugerah, mendapat penderitaan untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terberat dalam Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan, yaitu mempersembahkan anak satu-satunya saat yang dimilikinya, yang sudah dinanti puluhan tahun kelahirannya. Ia menyembelih sang kera dan Mina merupakan salah satu wahyu. Maka dalam rangka menjalankan tata Allah, sang Nabi pun menyampaikan sebuah putranya Nabi Ismail. Ini Allah menani anbahu fandur mada tara. Maka jawaban anak soleh yang mencintai Allah adalah jawaban luar biasa. Ia mengatakan al-mar satajini insyaallah min as-sabirin. Maka ketika saat barbar tiba, Ibrahim telah meletakkan pisau dari sang putra Ismail, dan Ismail pun siap menerima takdirnya demi melaksanakan kehendak Allah. Datanglah malaikat Jibril membawa sebuah domba yang besar bagaikan dari Nabi Ismail. Allah katakan falamma aslama wa tallahu jabin wa nadaynahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna dzalika lajazil muhsinin, yang artinya tak kalah dua-duanya berserah diri, dan Ibrahim memberikan anak-anaknya atas miliknya, dan kami telah Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mengarahkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balas pada orang-orang yang berbaik. Sungguh ujian dan cobaan yang berat dan sulit. Sungguh penderitaan yang hebat. Allah katakan inna hadza al-bala'ul mubin. Sungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melewatinya dengan sifat pertolongan Allah punyanya, sehingga Ibrahim warga-warga teladan dan contoh untuk semua manusia dalam menjalankan ujian dan cobaan. Allah katakan wa tarakna 'alal akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadina al-mu'minin. Kami berikan Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang dan dia, yaitu kesejahteraan dilimpahkan kata Ibrahim. Allah dibandingkan Ibrahim alaihissalam, bahkan dalam salat kita selalu menyampaikan salawat kepada Nabi alaihissalam dalam tahiyat kita. Inilah Allah Subhanahu wa taala kepada hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini di zaman ini memerlukan Ibrahim lainnya yang siap mengorbankan apa yang dimilikinya untuk membangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Islam memerlukan Siti Hajar lainnya yang rela melakukan apapun demi agamanya, yang sangat yakin dan tawakal dengan janji Tuhannya. Agama ini